Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Apakah dalam bekerja Smart Drivers menggunakan mobil kantor? Berikut adalah 5 hal yang perlu kita periksa apabila kita harus menggunakan mobil yang digunakan beramai-ramai. Dalam hal ini mobil dinas dari kantor kita. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Ketika kita bekerja, seringkali kita harus menggunakan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan atau kantor kita. Nah, salah satunya adalah kendaraan yang digunakan untuk mendukung pekerjaan kita. Ya, dalam hal ini bukan mobil dinas yang memang kita bawa pulang dan memang hanya kita yang menggunakan, tapi juga mobil operasional yang digunakannya oleh banyak orang. Nah, sebelum menggunakan mobil dinas ini, ada baiknya kita selalu memeriksa 5 hal ini supaya kita menjadi lebih nyaman ya dalam hal menggunakan. Tentunya kalau misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerja kita yang sebelumnya menggunakan mobil itu tidak ditimpakan ke kita, dan juga tentunya lebih aman karena kita sudah memastikan dulu bahwa mobil kita aman untuk digunakan. Ini adalah 5 hal tadi. Bodi kendaraan, apa hubungannya dengan safety? Pemeriksaan bodi kendaraan ini lebih kepada kenyamanan kita pada saat menggunakannya. Jadi ilustrasinya gini, mobil ini kan digunakan sebelumnya tentunya diparkir di area parkir kantor. Kalau malam hari ada kendaraan lain yang menyenggol kemudian bodinya penyok, misalnya di bumper belakang ya. Terus kemudian besoknya kita menggunakan tanpa memeriksa, kemudian langsung jalan, begitu balik baru ditemukan ada penyok. Kira-kira siapa yang akan disalahkan? Pasti orang yang terakhir kali menggunakannya. Nah, tentunya untuk menghindari ketidaknyamanan ini ya, tidak ada salahnya kita memeriksa bodi dari kendaraan. Ya, termasuk diantaranya tentunya lampu-lampu ya, apakah ada yang pecah ya. Kita periksa cuma sekali mengelilingi mobil, kita tentunya udah bisa melihat ya. Dan kalau ada kerusakan, segera kita laporkan sebelum mobil kita pakai. Jadi paling tidak ya dari pihak kantor atau orang yang bertanggung jawab terhadap kendaraan tersebut sudah mengetahui bahwa sebelum kita pakai, bodi kendaraan kita sudah ada kerusakan. Jadi pas balik misalnya kita nggak disalahkan lagi. Pemeriksaan ban ini sangat penting ya, karena seringkali mobil yang merupakan mobil operasional, di mana yang menggunakan bisa banyak orang, ya hal-hal ini bisa menjadi tidak diperhatikan ya, karena ya pasti orang banyak yang main pakai, yang penting mobilnya jalan ya, bannya nggak ada yang kempes. Ya, tentunya jadi nggak ada yang memperhatikan tekanan anginnya. Atau misalnya pemakai sebelumnya menginjak paku, ya memang belum kempes, begitu kita pakai ternyata kempes, ya akhirnya ini menyusahkan kita. Tentunya terkait tekanan angin juga berkaitan dengan safety, ya karena ban yang kurang angin memiliki risiko meletus bannya lebih besar. Nah, selain keempat ban yang nempel di kendaraan, kita juga perlu periksa ban serepnya. Ya, namanya mobil yang digunakan untuk operasional, digunakan oleh banyak orang, seringkali hal ini luput dari perhatian. Jangan sampai ketika misalnya kita di jalan mengalami ban bocor, begitu mau ganti, ternyata ban serepnya juga bocor atau nggak ada anginnya sama sekali. Ya, akhirnya kita kesulitan sendiri dan pekerjaan kita bisa menjadi tertunda atau terganggu. Ya, makanya sebelum jalan, pastikan dulu keempat ban yang nempel di kendaraan anginnya cukup dan ban serepnya ada dan ada anginnya. Dokumen atau surat-surat kendaraan ya pastinya tidak berhubungan langsung dengan kinerja dari kendaraannya. Tapi ini bisa menjadi hal penting karena misalnya kita bisa kena tilang karena STNK-nya ternyata sudah tidak berlaku, atau ya, kalau mobil operasional di mana perusahaan memiliki banyak kendaraan, bisa jadi STNK-nya tertukar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Benar nggak nih STNK-nya? Masih berlaku nggak? Sesuai nggak dengan kendaraan yang perlu kita pakai? Dan juga misalnya surat jalan juga perlu kita perhatikan. Ya, intinya adalah
Ketika kita menggunakan mobil operasional, pastikan dokumen-dokumen yang diperlukan sudah kita isi dengan lengkap, termasuk dokumen pre-trip inspection atau pre-use inspection. Dokumen ini penting untuk menunjukkan kondisi mobil sebelum kita gunakan. Ya, nanti ketika balik pun kita juga bisa menunjukkan kondisi mobil tidak berubah, tidak ada kerusakan, sehingga kita juga menjadi lebih nyaman dalam bekerja. Liquid di kendaraan meliputi dari mulai oli mesin, kemudian air radiator, dan juga minyak rem. Ini yang paling penting, 3 ini. Kalau misalnya ada kebocoran di oli mesin misalnya, karena mobil ini nggak ada yang perhatikan, kemudian di tengah jalan mogok, ya tentunya kita yang menjadi terhambat pekerjaan kita. Ya, kemudian minyak rem ini yang paling berbahaya ya, misalnya. Karena kalau mobil pribadi atau mobil kita sendiri, lebih mudah mendeteksi adanya kerusakan. Tapi kalau misalnya mobil ini digunakan oleh banyak orang, ya, deteksi ini kadang-kadang diabaikan. Ya, jadi kita periksa dulu minyak remnya cukup atau tidak. Kalau misalnya turunnya jauh ya dari maksimum, ya, misalnya biasanya kan orang-orang kalau dari bengkel akan diisi sampai di titik maksimumnya. Kalau misalnya turunnya sampai setengah, kita perlu curiga, jangan-jangan ada kebocoran. Ya. Kemudian air radiator, ya dicek. Ya, siapa tahu mobil ini ada kebocoran di radiatornya. Kalau di tengah jalan kita mengalami overheat, kan bisa menjadi masalah. Ya, deteksi ini juga untuk menjaga jangan sampai pekerjaan kita menjadi terhambat karena kondisi kendaraan yang kurang terawat. Jadi, periksa dulu cairan-cairan yang ada di kendaraan sebelum kita menggunakannya. Kita ilustrasikan seperti ini. Smart drivers dari siang hari sudah harus keluar dari kantor menggunakan mobil operasional, kemudian di jalan sampai malam hari. Begitu mulai gelap, smart drivers mau menyalakan, ternyata lampu dari kendaraan kita mati. Ya, tentunya ini akan membahayakan sekaligus juga menghambat pekerjaan kita, menghambat perjalanan kita. Jadi pastikan semua fungsi yang ada di kendaraan berfungsi dengan baik. Pastikan semua lampu-lampunya menyala, baik lampu depan, lampu belakang, lampu rem, dan lampu sen. Ya, termasuk juga AC misalnya. Ya, mungkin ini bisa ketahuan lebih awal ya. Tapi misalnya yang hal-hal lain yang terkait dengan fungsi kendaraan. Jangan lupa juga untuk memeriksa toolkit atau peralatan untuk keadaan darurat. Ya, jangan sampai mau ganti ban serepnya tadi kita udah periksa ada, begitu mau ganti ban, tuas dongkraknya nggak ada. Dongkraknya ada, tuasnya nggak ada, nggak bisa dipakai. Atau kunci bannya nggak ada. Ya, jadi ketika kita menggunakan mobil operasional yang sebenarnya diberikan perusahaan untuk memudahkan aktivitas kita, jangan sampai barang ini malah menyusahkan dan menghambat pekerjaan kita karena kelalaian kita tidak memeriksa sebelum menggunakannya. Sebuah kendaraan tentunya hanyalah sebuah alat. Yang menentukan adalah orang-orang yang menggunakannya. Ya, tentunya kita tidak bisa memastikan bahwa semua orang sudah menggunakan atau melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga alat tadi atau kendaraan tadi. Nah, bagaimana kita memastikan kendaraan kita? Tentunya dengan memeriksa terlebih dahulu kendaraan yang akan kita gunakan. Kita bisa melakukan prosedur pre-trip inspection atau pre-use inspection yang caranya smart drivers bisa lihat pada video berikut. Dan tentunya dengan memastikan kendaraan kita aman untuk digunakan, kita sudah bisa menurunkan risiko kita mengalami kecelakaan. Dan tentunya bekerja menjadi lebih aman dan lebih nyaman. Stay smart on the road.